قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan menampilkan video ya, yang menampilkan watak asli dari orang-orang kafir kaum muslimin. Bagaimana perangai asli mereka terhadap orang Islam ya. Dan tanpa panjang lebar, kita simak dulu videonya kaum muslimin. Tanah Minahasa milik rakyat Indonesia. Ya ampun. Punya, kalau mau kasih kelihatan bego di kamar sendiri, jangan di sini. Ya. Dan bukan milik kalian. Emang kalian siapa? Saya Indonesia. Betul. Ya, kau apa? Palestina. Keluar dari Indonesia. Ya. Hanya Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina keluar dari Indonesia. Nah, kaum muslimin, ini video pendeta Joshua Tewu yang membahas kisruh di Minahasa ya, yang beberapa waktu yang lalu terjadi kaum muslimin. Kisruh antara orang-orang yang pro sama penjajah Israel dan yang sedang melakukan pawai aksi solidaritas membela saudara kita yang dijajah Israel. Tahulah ya. Ini benderanya, ya. Lah ngapain? Kok ada yang melakukan aksi bela Palestine kemudian diserang, ya? Padahal ini Indonesia. Kalian yang pro sama Israel, ya silahkan. Tapi yang mau membuat aksi untuk membela saudara mereka di Palestine itu juga biarkan, ya. Ini kita sama-sama Indonesia. Minahasa punya Indonesia, betul, betul. Aceh juga punya Indonesia. Jakarta, Kalimantan, Manado, Papua. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, itu Indonesia. Indonesia. Jadi jangan sok Indonesia sendiri. Dan siapa bilang hanya orang Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia? Ya, mata ente nggak melek. Ya. Selagi negara mengizinkan, apa hak Anda? Nyuk. Ya, termasuk saudara-saudara kita di Palestine. Kalau negara Indonesia mengizinkan mereka untuk sementara tinggal di sini, mau apa? Dan di sini mayoritas Muslim. Indonesia mayoritas Muslim. Dan semua Muslim itu bersaudara. Itu akidah kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tanpa pandang bulu mereka berasal dari mana. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau dari Asia, mau dari Eropa, ya. Mereka semua saudara, bersaudara. Enak aja, ya. Coba kita lanjutkan kaum muslimin. Setuju. Dan yang antek-antek Palestina, yang tidak puas, yang mau tinggal di Palestina, silakan Berangkat. berangkat, nggak usah minta izin, berangkat. ada video viral kayak gitu, lucu juga itu. Betul itu. Dia bilang, izinkan kami ke Palestina. Ya, wah, terus langsung ada yang bilang, berangkat. Itu lucu. Itu aslinya mereka itu kaum muslimin, ya. Seperti itu. Makanya ketika berkali-kali kalau kami membahas masalah kisruh lintas agama, terutama muslim dengan non-muslim, itu selalu kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin ini harus berpegang teguh kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho ya orang-orang Yahodes ya dan Nasores sampai orang-orang Islam ini ikut agama mereka. Mereka itu nggak akan pernah ridho ya sampai kita ikut sama mereka. Itu sudah final, termaktub di dalam kitab Al-Quran yang wajib kita imani. Dan ayat itu tidak akan dihapus selama-lamanya, akan tetap berlaku sampai kapanpun. Coba, katanya orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kita di
Palestin disebut antek-antek dari Palestin. Yang nggak puas silakan berangkat ke sana, ya. Berarti mereka itu ya anteknya Yahodes juga, antek Sirael juga. Ini buktinya, mereka mengaku bagian dari Sirael juga. Dan rakyat Indonesia punya hak untuk memilih negara mana favoritnya. Ya misalkan, tapi bukan untuk mau tantang berantem berkelahi, Bu. Apalagi kalau kita bicara Israel, bukan cuma sekedar favorit kebangsaan dari Indonesia Timur, tapi itu ada urusan spiritual, nilai-nilai spiritual, gitu. Dan itu sudah dari nenek moyang sebelum orang-orang lahir yang generasi baru ini juga sudah ada spirit itu ditanamkan. Ya kita harus berdoa untuk Israel. Kita harus minta supaya Tuhan mengasihi Israel, supaya ada kedamaian di Israel. Berdoa untuk Israel itu sudah menjadi ritual Kristen itu. Ya karena bahkan dilarang mengutuk Israel. Karena kalau mengutuk Israel terkutuk. Ajaran turun-temurun karena berdasarkan kitab suci. Lepas dari penafsiran. Tetapi itu bicara tentang apa yang di hati nurani batin setiap anak-anak Indonesia Timur. Makanya kalau di Papua angkat bendera Israel, di Sulawesi Utara angkat bendera Israel, mestinya tidak bisa di... Mereka itu satu padu kaum muslimin, ya. Orang-orang kafir itu bersatu padu untuk memusuhi Islam. Itu jelas. Ya, jelas. Silakan baca surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pasti akan kalian dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahodes dan orang-orang musyrik. Dan dari penjelasan orang itu tadi, jelas juga kita punya hujah, ya, punya hujah juga yang kuat untuk membela saudara kita di sana. Itu kiblat pertama umat Islam. Ya, setelah 1 tahun lebih Nabi hijrah, barulah kiblat umat Islam ini dipindah ke Mekah, ke Ka'bah. Dan tanah di sana itu terdapat masjid umat Islam yang memiliki faedah yang besar, yang tidak dimiliki masjid lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan lebih jauh lagi di sana itu saudara-saudara kita umat Islam yang wajib bagi kita untuk membela mereka. Banyak dalil yang menjelaskan tentang kuatnya hubungan sesama muslim tanpa memandang jenis kelamin, suku, atau ras maupun bangsa. Ya. Hubungan itu terikat di dalam satu ayat, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan di dalam hadis itu banyak dikatakan tentang hubungan muslim dengan muslim yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'do. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang tersusun rapi. Sebagian itu menguatkan sebagian yang lain. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaikan merekatkan jari jemarinya. Ya, itu hubungan eratnya hubungan persaudaraan sesama muslim. Kuat. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, perumpamaan kaum mukmin ini di dalam saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu-membahu, seperti satu tubuh. Ya. Kalau ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Ya, dan tidak bisa tidur dan demam, kata Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kalau kita melihat kondisi saudara muslim kita yang ada di sana itu seperti sekarang ini kondisinya kaum muslimin, ya, nggak peduli anak-anak, dewasa, muda, tua, wanita hamil, wanita tua, ya, semua mereka, aduh ya Allah, ya, kita nggak kuat melihat berita-berita tentang keadaan saudara muslim kita di sana, kaum muslimin. Mana mungkin kita bisa diam melihat saudara kita teraniaya di sana. Ini pendeta ngomong seenaknya. Ya. Kita sebagai muslim, kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana.
Ya, minimal kita mendoakan mereka dan membantu mereka dengan harta kita, atau kita menggalang donasi untuk membantu saudara kita di sana. Saudara kita di sana sedang susah, kaum muslimin. Ya. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh pakaian, obat-obatan dan sebagainya. Ya. Jadi jangan mau kita digembosi, jangan takut kita dikendori oleh orang-orang kafir seperti rombongan Joshua Tewu ini, ya. Dan kalau ada yang menghalangi kita, kita harus hadapi, kaum muslimin. Ya, muslim nggak boleh lemah, harus kuat, harus kuat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.